Baiklah kalau begitu. Tembaklah. Tembak. Tremor. Jadi bagaimana? Ya kalau ngeliat sekarang kan kita butuh wadah, ya enggak? Jadi gue rasa ya kita harus bentuk satu komunitas untuk lanjutin ini semua. Gimana? Setuju sih, soalnya menurut gue nih kayak beberapa dari kita kan udah ada yang gabung di komunitas atau di organisasi yang ada di kampus kan. Kayak gue pribadi, gue emang nyari wadah buat supaya gue bisa belajar lagi di teater. Jadi gue setuju sih sama Aldi. Apalagi pakai hari ini? Gimana sih dari bagus tempat. Gue juga setuju sih dengan Putri tadi. Apalagi kan kita nggak bisa stuck di satu tempat kan. Dengan membentuk sebuah atau melanjutkan ini, kita bisa ketemu orang-orang baru, belajar hal baru dan mengembangkan diri kita sih. Dan membuat kita berkarya. Oke. Gua sepakat maksudnya. Jadi gimana? Kayaknya perlu nama sih. Iya sih. Sama biar kita punya identitas gitu ya. Betul banget identitas. Identitas kita tuh apa? Oke guys, bagaimana dengan ini? Oh, halaman konsep udah berkali-kali. Setuju? Setuju sih. Setuju sih. Menarik banget ya. Dan kita jangan Oke, Rawamangun konsep nama yang bagus. Gimana kalau dari sekarang kita bikin planning untuk 2 tahun ke depan? Bagus. Yuk. Oke. Rawamangun konsep Memo Mora Rame. Berharap semua adalah mimpi, namun semua begitu cepat terjadi. Jahanam. Jangan marah, sayang. Aku di sini. Pesawat itu tersungkur. Satu jari Tuhan telah menjentik sayap pesawatnya. Semua hancur, lebur, terburai, dan hangus. Selasa 30 Juni 2015 Hercules C-130 nomor A1310. 122 orang meninggal dunia di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Tuhan hembuskan yang ini aja boleh dari aku ingin bertemu dengan keluarga. Pesawat. Kau tidak mengerti, adik. Bukankah orang yang seperti Kapten Suherman, pria yang kau anggap orang yang paling patut untuk meraih baktimu? Iya,
Betul kan, Nay? Iya. Saya yang siap. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Engkau dan memutuskan pertalian pernikahan antara istrimu Rabi'ah dan Syafei anakmu sendiri. Bisakah kau bayangkan betapa beruntungnya diriku mendapatkan lelaki semacam itu sebagai suamiku? Sebab pernikahan semacam itu tak melahirkan sukacita dalam hidupku, Kor. Bau nikmat sekali, Sri. Akhirnya setelah kutemui kau telah dipeluk dan ciumlah pemuda itu. Engkau sudah tidak penuh berarti aku ini. Iya, aku telah diciuminya, Mas. Tapi sedari tadi engkau terus berbicara tentang nafsu. Tidak berbicara tentang cinta, Mas. Kita akan. Joko, nanti dulu. Apa? Bagimu malam sudah tidak lebih panjang, Sri. Hari adalah sekat jaga. Aksara tunjukkan itu. Joko, sebetulnya aku akan... Apa? Ayolah. Aku akan kawin dengan Mas Tarjo. Kita akan pergi memancing ke tasik. Kita akan mendapatkan satu saya, Mas. Tentu saja. Tetapi saat ini aku mengantuk. Aku perlu tidur. Ayo. Kita sudah makan malam. Belum. Sebenarnya dengan keberadaan kita gitu, ngomongin konsep khususnya di dalam katakanlah peradaban Romangun gitu yang memang Bapak sudah
ketahuilah dari lama, peluangnya bagaimana gitu, khususnya meluasnya mungkin dari kalangan seni teater atau kesenian secara budayaan mengerucut kepada Rawamangun Konsep. Iya, Rawamangun Konsep kan udah 2 tahun ya. Dan ini kan bukan, kalau saya lihat apa istilahnya, pemain-pemainnya gitu atau pelaku-pelakunya tuh kan udah berkecimpung lama kan di Rawamangun ya, atau Jakarta Timur gitu. Iya, saya sih yakin ya peluangnya cukup besar gitu. Artinya sekarang ini agak aneh sebenarnya ya, saya melihatnya. Misalnya kita kan masuk ke situasi digital ya. Sekarang itu orang udah, saya nggak tahu orang masih mau nggak sih nonton teater gitu live gitu kan, di tengah budaya digital, orang nonton film, nonton YouTube apa segala macam kan. Kayaknya orang masih datang ke gedung teater nonton gitu live ya. Itu saya justru tertarik melihat itu gitu. Jadi mungkin aja ada tantangan baru kan justru gitu, dan Rawamangun Konsep hadir dalam situasi yang seperti ini. Jadi peluangnya besar, tantangannya juga mungkin cukup rumit gitu, karena berhadapan dengan situasi yang baru. Ya, orang kan melihat mungkin perlu ada semacam teater film atau film teater. Orang mencoba-coba ya, tapi itu nggak tergantikan sih datang ke gedung gedung teater, nonton live gitu kan. Itu nggak tergantikan. Jadi mungkin peluangnya masih besar ya, apalagi sekarang kayaknya malah teater tumbuh ya di beberapa tempat dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu kan. Teater di Rawamangun saya kira lebih banyak tumbuh sekarang ini. Ada Sun Community, ada siapa lagi, Moksa, atau mungkin teater di kampus kayak Teater Jat masih ada, teater Bengsas atau CM, Trompah, UIJ. Ya seberang dikit ke Hutan Kayu. Ya, UIJ atau Ibnu Khaldun ya. Saya kira masih itu. Artinya kita melihat banyak calon-calon aktor yang bagus lah. Dan Rawamangun Konsep sebenarnya punya semacam kesempatan untuk mengembangkan itu. Nah, kalau membicarakan peta dari realis nih, dimana di masa sekarang mungkin tantangannya adalah sajian yang kebanyakan kita nikmati di era sekarang itu kan rata-rata ya udah bisa dikatakan yang kebanyakan non konvensional gitu. Bahkan ada yang komunitas atau individu punya eksperimennya sendiri terhadap gagasan penciptaannya. Nah, bagaimana menurut Bapak peta realis di masa kekinian yang mungkin itu bisa, karena kan RC juga kebanyakan bergerak di realis gitu. Ya, ini justru menarik ya. Realisme mungkin harus dilihat dengan cara yang baru di saat ini ya. Orang kan nggak percaya emang ada yang real sekarang ini. Ketika kita udah ngelihat hoax di mana-mana, itu kan istilahnya kan bahkan ada istilah spesifik gitu, bahwa dunia sekarang itu ya kayak simulakra aja gitu. Yang real dan yang nggak real sebenarnya nggak terlalu jelas. Nah, dalam situasi kayak begini sebenarnya realisme tuh apa jadinya gitu ya. Ya tentu bukan lagi kita pindah ke realisme seperti tahun 70-an, teater populer menampilkan pementasan keluarga gitu ya, konflik keluarga dan sebagainya gitu kan.
atau yang memainkan naskah-naskah luar yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin nggak seperti itu lagi gitu. Bahwa sebagai latihan itu penting ya, tapi mungkin perlu pendekatan baru untuk melihat apa yang real di masa ini. Nah, mungkin di situ bisa dilakukan eksplorasi ya. Ya ada yang mencoba untuk menggabungkan antara slide video ke dalam panggung realis dan sebagainya gitu. Ya itu eksperimen lah saya melihatnya ya, untuk mencapai atau untuk memahami apa yang real saat ini gitu. Tapi mungkin perlu bisa digali lebih jauh sebenarnya. Bentuknya kayak gimana ya, saya rasa sih Mangun Konsep harus bisa menggali persoalan itu. Berarti ada, kalau bisa dikatakan ada dua pemaknaan realis yang tadi kalau bisa dibilang pendekatan yaitu memang khusus untuk kebutuhan aktor, sama realis dalam tanda kutip ya, untuk membuktikan apa benar yang kita bawakan ini realistis benar-benar secara zaman itu ada perluasan makna. Nah, menilik ke belakang juga nih Pak Irsyad, kan kita Rawa Mangun Konsep udah ada 2 kali mainin realis yang itu kita membawa tahun. Yang tahunnya itu emang tahun lama tuh. Kira-kira itu tahun 50-an yang pertama 60-an dan 50-an tuh. Nah, menurut Bapak gimana sih, apakah masih bisa ada kesempatan untuk realis-realis untuk tahun-tahun yang lama dibawakan ke sekarang gitu? Kemungkinan itu bisa ya, tapi tentu dengan pendekatan yang baru kan. Sebenarnya persoalan-persoalan yang diangkat oleh naskah-naskah lama tahun 50-an misalnya, atau mungkin dari novel misalnya gitu ya, tahun 20-an bisa mundur ke belakang lagi misalnya, itu saya kira masih relevan ya. Tapi ya tentu perlu ada adaptasi, perlu ada penyesuaian dengan pendekatan sekarang, bagaimana kita harus menempatkannya misalnya ya. Gimana ya, misalnya dari segi latihan ya, dari segi olah tubuh, pendekatan terhadap keaktoran itu kan sebenarnya cara latihan realis masih penting ya, sebagai basic gitu dalam teater. Tapi ketika dia didekati sebagai sebuah pementasan, desain artistik, mungkin perlu kita mulai mempertimbangkan fenomena sekarang ya. Misalnya ya saya nggak tahu bagaimana mengeksplorasinya. Misalnya begini, dialog kan sangat penting di dalam teater realis ya. Dialog yang wajar gitu ya, terlihat wajar. Tapi kan kita sekarang ini banyak berkomunikasi dengan gadget ya, dengan media sosial dan dengan teknologi gitu. Perkembangan itu gimana membawakannya ke dalam teater? Kalau di film kan sekarang mulai muncul orang berkomunikasi pakai HP kan, terus teksnya muncul di layar ya. Itu gampang banget gitu kalau di dalam layar, tapi bagaimana membawa itu ke panggung? Iya, bagaimana itu membawa ke panggung? Kan nggak kelihatan. Apakah harus ditampilkan? Kan kayaknya itu bukan teater banget gitu. Iya. Nah itu kan tantangan yang kita harus menghadirkan situasi dialog zaman ini. Itu gimana mencampurnya dengan dialog yang biasa terjadi, lisan berhadapan-hadapan begini ya. Nah itu saya kira sesuatu yang bisa dieksplor lebih jauh gitu. Dan itu kan mungkin memerlukan satu cara latihan yang baru barangkali gitu. Kita nggak tahu, banyak tantangan sih. Ya
terakhir nih Pak, untuk kita kan 2 tahun nih Ramongan Konsep, dalam kacamata Bapak 2 tahun untuk dalam berproses berkomunitas dan khususnya nanti teater, nanti kan kita udah kilas tuh latihan perlu dan segala macam perlu, memaknai 2 tahun itu dan untuk seterusnya bagaimana sih sebenarnya? Ya saya kira 2 tahun umur yang muda ya. Iya. Tapi kan ya seperti saya bilang tadi, pelaku di Ramongan Konsep kan bukan orang baru ya, gitu. Kemudaan ini saya rasa justru penting gitu untuk apa ya, nggak ada hambatan untuk, nggak ada beban untuk eksplorasi. Beda dengan misalnya teater yang udah 20 tahun gitu kan, beban sejarahnya biasanya terlalu besar ya. Sudah dikenal dengan A ya. Iya. Jadi kalau masih muda begini, kemungkinan yang cair pasti mudah itu terlihat. Nah, saya rasa itu apa ya, ciri yang penting justru gitu. Dan ya saya sih percaya aja ini pasti akan lebih apa ya, berkembang ke depan gitu. Sedikit aja, tapi apakah memang nantinya ketika memang tantangan kedepannya memang terlalu abstrak, fenomena banyak yang datang yang bisa kita tangkap gitu, otomatis banyak kekayaan juga, banyak eksplorasi yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah bagaimana, nah tapi resikonya ke dalam kelompok teater atau komunitas teater, tentunya ada indikasi tidak akan menemukan labeling dalam hal lu genrenya realis, ciri khas. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu kewajaran atau tetap menjadi tantangan bagaimana memberikan ciri khas dalam fenomena-fenomena yang terlalu abstrak? Iya, saya kira mungkin ciri khas bisa diambil dalam banyak hal ya, tidak selalu misalnya genre gitu, atau apa namanya, apakah itu realis, bukan, absurd atau apalah, eksperimental. Itu bentuk teater semacam itu mungkin bisa cair, dan ciri khas kan bisa dicari dari aspek yang lain ya. Dan saya kira di zaman sekarang mungkin ciri khas yang menetap itu agak susah juga diandalkan. Ya HP aja udah 5 tahun berubah ya. Begitu banyak berdatangan lagi. Perubahan itu cepet banget gitu. Jadi mungkin cair dalam bentuk itu justru penting sekarang ini. Nah, cuman ya harus dicari ciri khasnya itu di aspek mananya gitu. Ya nggak tahu gimana ya, tapi aspek-aspek lain bisa dieksplorasi. Apalagi kan tiap sutradara tuh punya ciri khasnya masing-masing dan punya bentuknya masing-masing. Pasti ntar bakal ada rasa yang beda lah. Tapi gimana caranya dari tiap-tiap sutradara yang bakal main atau bakal garap itu punya benang merah. Oh ini RC gini. Itu tuh mungkin yang dari kita masih pencarian jati diri ya. Seleksi alam. Oke, Pak. Sip. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol kita. Sama-sama ulang tahun. Makan-makan dong. Besok. Ya masih